Karena ke depan bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Oleh sebab itu kita perlu cepat. Halo, selamat datang di Darko Zero. Nah, udah lama juga nih kita nggak ketemu ya. Udah lama juga kita nggak bahas-bahas sesuatu ini. Biasanya ada aja yang kita bahas, baik sejarah, misteri, tokoh, atau macam lah ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas dua culture, dua budaya. Lebih tepatnya gaya hidup ya, di era digital ini ya. Mungkin sebenarnya udah ada dari dulu, tapi bagaimana penerapannya di era digital ini ya. Ada dua nih, diantaranya adalah hustle culture dengan slow living. Nah, apa itu? Nggak usah lama-lama, yuk kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas adalah hustle culture. Nah, hustle culture adalah sebuah budaya yang mendorong individunya untuk bekerja lebih keras lagi nih, serta mengorbankan waktu dan energi mereka demi kesuksesan yang mereka capai. Nah, budaya ini seringkali menekankan bahwasannya pentingnya menerapkan produktivitas yang tinggi dalam keterlibatannya yang konstan dalam pekerjaan, serta mereka fokus nih secara intens terhadap tujuan dan ambisi pribadi mereka. Meskipun budaya kerja keras ini banyak manfaatnya, contohnya dapat meningkatkan segi ekonomi, segi teknologi, atau macam-macam lah ya untuk kemajuan mereka ataupun negara tersebut ya. Tapi ada juga nih beberapa hal-hal negatif di dalamnya. Jadi beberapa hal-hal negatifnya itu diantaranya adalah ya menyebabkan kurangnya nih keseimbangan antara kehidupan pribadi mereka, yang dapat mengakibatkan ya contohnya stres, kelelahan, atau bahkan masalah kesehatan mental mereka. Nah, tekanan untuk bekerja keras tanpa istirahat yang cukup tersebut dapat juga menyebabkan burnout nih. Apa itu burnout? Ya kelelahan fatal ya, kelelahan dalam fisik mereka, serta mental yang ya cukup parah lah ya, yang mengganggu kinerja mereka serta kesehatan dan kesejahteraan individu mereka sendiri jadinya. Nggak cuma itu, mereka juga lebih tepatnya ya waktu mereka jadinya terbatas. Waktu mereka untuk berhubungan sosial juga ya sangat terbatas, bahkan ya nggak ada sama sekali gitu. Karena mereka fokus untuk mengejar atau membangun kesuksesan mereka demi ambisi mereka itu gitu. Jadi nggak ada waktu tuh untuk sosial media atau chilling atau segala macam, bahasanya nggak ada itu gitu. Yang penting cuan bro gitu ya, nggak dipikirin nih otaknya. Nah, budaya ini juga banyak mengorbankan kesejahteraan fisik, begitu juga mental mereka. Jadi contohnya seperti kayak ya tidur juga kurang gitu ya, makanan sehat juga ya nggak dipikirin lagi. Yang penting makan apa yang ada instan, udah enak udah gitu. Yang penting lanjut lagi kerja. Serta olahraga juga nggak teratur, bahkan nggak ada yang olahraga gitu. Yang penting cuan is number one. Nah, Jepang adalah salah satu negara yang penduduknya banyak menerapkan budaya-budaya hustle culture ini nih. Jepang kan terkenal nih dengan budaya-budaya yang kerja keras, disiplin. Makanya negara mereka maju. Nah, tapi di satu sisi, di mana konsep hiroshi ini atau kematian akibat lelah bekerja ini banyak juga terjadi di sana dan bukan masalah yang baru. Ini sekarang udah dianggap masalah yang serius. Young women are just as vulnerable. This month, state broadcaster NHK revealed one of its reporters, 31-year-old Miwa Sato, had died from heart failure after working near 14-hour days. Nah, sekarang kita bahas slow living. Apa ini slow living? Nah, slow living ini adalah kebalikan dari hustle culture tadi. Yang hustle culture tadi ya bekerja keras ya demi ambisi mereka gitu ya, tanpa kenal lelah gitu ya. Kerja lembur bagai apa ya? Kuda gitu ya. Nah, ini kebalikannya, ini lebih santai lagi nih, yaitu sebuah pendekatan terhadap kehidupan yang menekankan pentingnya nih menyadari momen-momen saat-saat mereka gitu ya, saat-saat ini gitu, dan mengurangi kesibukan yang cukup over, kesibukan yang berlebihan. Jadi lebih let it flow aja, nyantai aja gitu.
gaya hidup slow living ini sebenarnya bukanlah hal yang baru ya. Jadi sebenarnya di zaman Yunani kuno, bahkan ada nih beberapa filsuf-filsuf Yunani kuno yang udah menerapkan konsep slow living ini. Salah satu contohnya yaitu adalah filsuf Yunani yaitu Stoikisme, seperti Epictetus dan Seneca. Nah, mereka ini menekankan pentingnya hidup dengan bijaksana, menikmati momen-momen yang ada, dan menghargai apa yang ada di depan mereka serta di sekitar mereka. Contohnya Epictetus mengajarkan pentingnya menerima apa yang tidak bisa diubah dalam hidup kita atau menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang ada di hidup kita, ada di sekitar kita. Jadi ya udah, kita ada ini ya udah gitu. Lebih menyesuaikan, kalau lebih tepatnya seperti itu ya. Nah, di sisi lain, seperti Seneca, ia menekankan pentingnya hidup sederhana. Dengan sederhana, kita tidak bergantung dengan kekayaan atau kesenangan dalam segi materi. Dia lebih menyarankan bahwasannya ya kebahagiaan sejati itu dapat ditemukan nih dalam kepuasan sederhana gitu. Dan dalam kehidupan yang ya santai-santai aja, tidak terlalu buru-buru, nyantai aja bro gitu. Gitulah. Jadi lebih sederhana, lebih balance. Nah, di era modern ini, meskipun konsep slow living ini dianggap ya nggak berasal dari filsuf-filsuf Yunani kuno gitu ya, tapi prinsip-prinsip pada dasarnya itu memang mengambil dari itu gitu ya. Ya udah apa adanya gitu, mengurangi kesibukan, lebih balance, dan ya hidup dengan sederhana lah gitu. Udah gitu doang, kerja ya kerja gitu. Nah, banyak orang-orang yang salah paham dengan konsep slow living ini nih, yang nggak tahu menahu slow living itu apa gitu ya. Jadi kesalahpahamannya ini ya, konsep hidup slow living menurut mereka itu sama aja dengan mengajarkan mereka jadi malas gitu atau nggak produktif. Itu salah sebenarnya. Dalam realitasnya, hidup slow living ini sebenarnya mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan momen-momen yang masih kita miliki, memprioritaskan apa nih yang benar-benar penting dalam hidup kita, serta berusaha nih menemukan keseimbangan yang lebih sehat, kapan kerja, kapan nyantai gitu ya. Jadi bukan berarti tidak melakukan apa-apa atau malas, tapi tentang melakukan hal-hal dengan kesadaran penuh dan menikmati prosesnya. Sederhana sebenarnya, bukan berarti slow living itu udah nyantai-nyantai aja ya, enggak. Jadi penting untuk dipahami nih bahwasannya hidup slow living itu bukanlah tentang menjadi malas, tapi tentang hidup dengan bijaksana, menghargai waktu, dan menemukan keseimbangan dalam hidup yang lebih sehat ya, sehat dalam manajemen waktu, dalam ya lebih bisa lah menikmati momen-momen gitu, lebih sederhana aja sih gitu. Hey, quit stalling, get back to work. Go on. Yaudah, mungkin itu aja dulu pembahasan kali ini. Kalau video ini menarik, share ke teman-teman, like juga ya. Kalau ada yang pengen menambahkan sesuatu atau ada kekurangan atau ada yang pengen kita bahas atau dipertanyakan ya, komen aja di bawah. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.